Qala al-musannifu dawa sapa ge musannif syarihi in dalam syarih musannif wala waradu ta'i sujani min al-misal al-madhkuri saking contohan tentutur fil baiti dalam bait ikut targhibu dhalibil ilmi demenakan wong kang berilmu fi dukhuli demenakan fil dukhuli dal majeng fi hadratil munqadina ing dalam golongane pira-pira wong kang jungkung ila Allah maring Allah Subhanahu wa taala alladzina rupane wong akeh taladzzu apa ini ya biladzina inda wong akeh rupane alladzina wong akeh taladzzu kang enak-enakan sapa alladzina bi ibadati rabbihim kelawan ibadah ing pangerane alladzina wa hum utai munqatiin ila Allah fi dunya ing dalam dunya iku matadang aimuna wong kang enak-enakan kabeh bima kalam barang yari dukang teko apa maaf ya ala qulubi ngatasi baro atine ing ngatasi atine munqatiin baini minal ma'arif saking beberapa ma'rifat wa malan barang ya tajalla kang pertelo apa malahum maring munqatiin baini min sifatil jalali saking sifat agungnya Allah wal jamali lan sifat elok Allah afil akhirati utawi munqatiun ing dalam akhirat iku as'adul beruntung wa afa wa abdalun utama ngatahdziruhu lan medeni ing dhalibul ilmi minal ghaflati saking lali alati qataat kang mogot apa ghaflah zuhura kasirin ing biro gegere wong akeh min talabatil ilmi saking biro wong kang nyebar ilmu wa tumisat lan den busek apa baso iruhum pira-pira peninggal atine peninggal atine kasir hatta tawahamu sehingga nyipta sapa kasir annal ima isune ilmu iku maksud den seja bidzati kalan zat ama huwa madrubun hale ora ono utawi ilmu iku madrubun den sabri ila lil amali aing karono ngamalkeun bi kan lil amali aing karono ngamalkeun idla yasihu karena ora sapa amal ila bi aing kelan ilmu falyahdhar maka becik wedya sapa talibul ilmi wong kang nyebar ilmu menal berarti saking lali wali akhudz lan becik ngalapo sapa talibul ilmi nasibahu ing bagiane talibul ilmi menal auradi saking beberapa wirid min bidayatihi awit saking kawitane talib ila nihayatihi temu kawaring katoke talib biqadrima lan kira-kira barang la yashghaluhu kang ora nungkulaken apa mau ing talib an ilmi saking ilmu fa inna Allah karena Allah taala iku ja'ala dadiaken sapa Allah alaila ing wengi wan haral rino khilwatan ing gilir gumanti liman arada maring wong kang ngarepaken sapa man ayat zakara ayat zikir nampa pekeling sapa man arada to ngarepaken sapa man syukuran ing syukur faman zama dulu ya. Imam Ajhuri berkata di dalam syarah beliau berkata begini, tujuan memberi contoh itu adzikru miftahun di babil hadrah di bait itu ialah memberi rangsangan, memberi semangat kepada orang yang mencari ilmu agar dia masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang fokus kepada Allah. Kepada orang yang fokus kepada Allah yaitu orang-orang yang menikmati ibadah kepada Tuhannya. Mereka di dunia berbahagia, mereka di dunia bersenang-senang, bersukaria disebabkan apa? Makrifat-makrifat yang masuk ke dalam hati mereka dan sifat keagungan Allah dan sifat keelokan Allah yang nampak pada mereka itu. Dan di akhirat mereka yang demikian itu lebih bahagia dan lebih utama. Dan contoh itu juga tahdziruhu. Contoh adzikru miftahun di babil hadrah itu adalah mengingatkan, memberi peringatan kepada orang yang ilmu agar dia tidak lalai, tidak lengah. Yang mana kelengahan itu bisa memotong punggung banyak santri dan mata hatinya terhapus sehingga banyak santri yang mengira bahwa
yang menganggap bahwa ilmu itu adalah tujuan pokok. Maksudun bidzat, ilmu itu tujuan pokok, padahal ilmu itu tidak dicari kecuali untuk beramal. Sebab apa? Sebab beramal itu tidak mungkin sah kecuali harus berilmu. Jadi ilmu itu adalah jembatan, bukan tujuan utama. Maka awas, hati-hati orang yang menuntut ilmu, jangan sampai lalai, jangan sampai lupa kepada Allah, dan dia harus ambil bagian, dalam wirid-wirid dan zikir-zikir dari awal dia menuntut ilmu sampai menuntut ilmu. Berapa jam zikir-zikir yang harus dia baca ialah sesuai dengan porsi waktu zikir yang tidak merepotkan dia, tidak mengganggu dia daripada menuntut ilmu. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan siang dan malam dan siang itu bersilih berganti. Untuk orang yang menginginkan untuk sadar, untuk berzikir, atau ingin bersyukur kepada Allah. Faman mongko te sapane wong iku zaman nyono sapa man annal aurada ing sedene bebro wirid wa yang qolat sanajan ke di apa aurad iku tasyaghaluhu anung kulaken apa auraduhu ing man fadzalika mongko te mongko kun zakmu man madzkur iku minta suil syaitani setengah saking bira-bira kekuasaan setan. Amin alamat darbid lan saking sepura tengeri terusir oleh khidran lan kejelunggrung. Jadi barang siapa meyakini bahwa wirid-wirid, zikir-zikir, aktivitas ibadah itu sekalipun sedikit dia anggap bisa mengganggu dia mencari ilmu, mengganggu fokus dia cari ilmu, zikir itu punya anggapan seperti itu, berarti anggapan itu adalah termasuk dia sudah ditipu daya oleh setan, dia dikuasai oleh setan, dan itu adalah tanda-tanda dia terusir dari rahmat Allah. Dia tanda-tanda sebagai orang yang diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayambagi qtisarudil ikhbari 'alal mufidi khasyatal iksari. Fayambagi mongko sayugjo apa qtisarudil ikhbari oleh nyendek wong kang anduweni awe kabar nyendek 'alal mufidi ing ngatasi barang kang maidai khasyatal iksari karena wedi ngakehaken. Jadi seharusnya orang yang memberi kabar itu harus membatasi diri pada kabar yang berfaedah saja. Jangan boros, jangan lebih-lebih. Kenapa? Karena khawatir terlalu banyak atau pemborosan. Pemborosan berbicara itu tidak baik. Nabi khabirul khali bila taqidi mana makun fil hukmi dat tardidin fahasanun wa munkirul ikhbari hatmun lahu biasa bil ingkari wa yakhbiru mongko nyeritakan sebuah ikhbar al khaliya yang kang sepi atine bila tauqidin kan tauqid malam yakun selagi ni arana sapa khali fil hukmi hukum iku tardidin wong kang andene mider-mider fahasanun mongko utawi tauqid iku hasanun bagus. Wa mungkirul ikhbari utawi wong kang ngingkari ing kabar ing warta iku hatmun wajib apa tauqid lahu maring mungkir biasa bil ingkari kan memang ingkari kaqaulihi inna ilaikum mursalun fasada maqdallahul munkirun kaya mengucap doa dari Allah taala inna ingsun ilaikum maring sir kabeh mungkiruna bi mursaluna bi kang dan utus fasada mongko nambahin sapa Allah pada maqdallah endam sasi barang kang naterapi ing ma sopal mungkiruna pira wong kang ingkar. Jadi pemberi kabar, pemberi berita itu
kepada orang yang kosong hatinya harus tanpa taukid, tanpa lam ibtidah, tanpa innah, tanpa jumlah ismiyah. Selama orang yang diberi kabar itu tidak ragu. Kalau ragu maka fahasanun, maka bagus di taukid itu bagus, diberi innah bagus, inna zaidan qaimun. Kemudian orang yang tidak percaya, ingkar itu tidak percaya, misalnya Zaidun qaimun tidak percaya Zaid itu berdiri, maka wajib diberi taukid, disesuaikan dengan ingkarnya. Kalau parah ingkarnya, taukidnya diperbanyak, begitu. Seperti firman Allah, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini diutus kepada kalian semua. Itu ada dua, ada dua taukid ya, innah dan jumlah ismiyah. Fazada ba'da waqtadahul munkirun, kemudian Allah di dalam kelanjutan cerita itu menambah taukid setelah ada tuntutan, ada sesuatu yang dituntut oleh desakan oleh orang-orang yang ingkarnya makin parah, diberi taukid makin banyak oleh Allah. Wallahu ya'lamu inna ilaikum lamursalun, adalahnya ada wallahu ya'lamunya, wallahu ya'lamu itu taukid juga. Jadi ada berapa? 5 taukid ya. Sumpah wallahu ya'lamu, inna, terus jumlah ismiyah berapa tuh? 3 ya. Jumlah inna ilaikum lam ibtidah, lamursalun. Liladzil ibtidai summat dolabi summat alingkari salasatan subi. Asalnya begini ya, unsub bangsa nosiro asalasata eng telu kondisimu liladzil ibtidai maring lafz ibtida summat dolabi mongko kargari dolab summat alingkari mongko kargari ingkar. Artinya nisbatkanlah atau namakanlah 3 kondisi itu, engkau harus beri nama dengan nama yang pertama itu ibtida, yang kedua yang ragu dolab, yang ingkar namanya ingkar. Aku lu dawu sapa ingsun alfa utifa fa'i fa yang bagi di sorudil iku tafriyatun bangsa tafri dan ngepangaken ai idza kana tegese ingkana ono apa qasdul mukhbiri sejane wong kang paring kabar bi khabari kana khabari mukhbir iku ifadatal mukhatabi aw faidah yang kang den khitabi paham bagi mongko saya jualahu maring mukhbir apa yang kita sira ento nyenda sama mukhbir alatar afit tarkibin dalam susunan ini ala qadir hajati ing atase kira-kira hajat. Afa'nya fa yang bagi itu adalah namanya fa tafri, bukan fa jawab, rabidhah jawab, juga bukan fa ta'lil. Artinya apabila tujuannya orang yang memberi kabar itu dengan dia memberi kabar itu tujuannya adalah memberi faedah, memberi pengetahuan kepada mukhatab, kepada lawan bicaranya, itu tujuannya adalah memberi ilmu, memberi faedah kepada lawan bicaranya bahwa ada kabar begini, bahwa ada hukum begini, maka dia harus membatasi diri di dalam susunan bahasanya, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Harus disesuaikan dengan kebutuhan, jangan terlalu boros. Paingkaran mungkala menawa sapa mukhatab iku khaliyad dzihni wong kang kosong atine minal hukum saking hukum taraddudilan mider-mider fi dalam hukum ay ghairu alimin tegese ora weruh biuguin nisbati kalawan tumibane nisbat awala wugu ya utawa ora tumibane nisbat wala mutaraddidan orang kang mider-mider fi annaha indam sutune nisbat iku waqi'atun tumibo am ghairu waqi'atin utawa ora tumibo yulqi mongko nyampeaken sapa mukhbir lahu maring mukhatab al khabar ing khabar ghairu muakkadin tingke khabar hale ora den taukid fa yaqul mau ngucap sapa mukhbir lahu maring mukhatab ngucap zaidun qaimun utai zaid iku qaumun kang ngadeg wala yazidu la karo nambahi sapa mukhbir ala dalika ing atase mengkono-kono zaidun qaimun li alla yakuna darapun yen ta ora ana sapa mukhbir iku muksiran wong kang ngekehaken alai ngadase
ngomong gitu alaihi ngatasi ong alaihi ngatasi mukhatab bila faidatin kan tanpa faidah. Artinya begini, apabila lawan bicara, apabila orang yang mau diberi berita itu orang yang kosong hatinya dari hukum dan kosong dari keraguan-raguan, artinya kosong itu dia tidak tahu sama sekali bahwa terjadi nisbat. Nisbat itu hukum berdiri, hukum tidur, hukum bangun misalnya. Artinya isinya khabar tidak tahu. Ataukah terjadi khabar itu? Dan dia mukhatabnya tidak ragu-ragu apakah nisbat itu terjadi atau tidak terjadi. Misalkan apabila tidak tahu, maka si pemberita ini harus menyampaikan beritanya itu tanpa ada taukid, tanpa ditaukiti. Jadi dia ngomongnya Zaidun qaimun begitu saja, jangan inna Zaidan qaimun. Tidak boleh lebih daripada inna Zaidan, tidak boleh lebih dari Zaidun qaimun. Kenapa tidak boleh lebih? Agar dia tidak terlalu banyak, agar dia tidak pemborosan tanpa ada faidah. Wa in kana kok gini ya, Allah alam.